Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Permana Putra, merupakan mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Sangga Buana YPKP. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan reflective writing mengenai perubahan pemahaman konsep green infrastruktur. Pembahasan topik pertama yaitu terkait dengan konsep green infrastruktur. Dibahas definisi dari GI menurut Ying 2022 dalam Green Infrastructure Systematic Literature Review. GI dipahami sebagai suatu pendekatan perencanaan dan pengelolaan kota yang bersifat integratif. Tujuan dari GI ini yang pertama menurunkan risiko bencana seperti banjir, longsor, kemudian yang kedua mengurangi efek urban heat island, yang ketiga menjaga keanekaragaman hayati atau biodiversity, yang keempat meningkatkan kualitas air maupun udara, yang kelima adalah pengendalian polusi suara. Refleksi pemahaman konsep infrastruktur hijau. Pada awalnya, anggapan bahwa pembangunan hanya bertujuan bagaimana membuat struktur yang sekuat mungkin dengan biaya dan waktu yang efisien. Cara pandang awal ini terbentuk seringkali melihat proyek konstruksi mengutamakan kekuatan material dan ketahanan bangunan sebagai hal terpenting. Namun, sudut pandang saya terhadap pemahaman ini setelah mempelajari green infrastruktur menyadari bahwa masalah banjir, polusi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh perencanaan dan desain yang kurang memperhatikan fungsi ekologi. Dan pada topik kedua, yaitu dibahas terkait dengan eh, tema Green is the New Grey atau perbandingan antara infrastruktur konvensional atau infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur hijau. Dari topik ini, jadi ada beberapa perbandingan yang menjadi catatan penting, seperti eh, di sini dilihat ada banyak aspek perbandingan, namun eh, aspek yang menjadi highlight itu seperti tujuan utama. Grey infrastruktur itu mengatasi masalah secara cepat dan terukur, seperti banjir. Namun sebaliknya untuk green infrastruktur itu bertujuan justru menyediakan solusi berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas lingkungan dan memulihkan ekosistem. Contoh dari infrastruktur abu-abu itu seperti bendungan, drainase beton, tanggul, jalan, kanal, instalasi pengolahan air, dan mesin. Namun untuk green infrastruktur itu contohnya seperti taman kota, biopori bioswale, rain garden, green roof, ruang terbuka hijau, kemudian wetland buatan. Dari dampak lingkungan juga eh, ini menjadi hal yang menarik karena di infrastruktur abu-abu potensinya sangat besar untuk menurunkan kualitas ekosistem. Sedangkan green infrastruktur meningkatkan kualitas udara, air, dan keanekaragaman hayati. Dari aspek fleksibilitas, kalau infrastruktur abu-abu itu kaku, sulit disesuaikan karena ketika kebutuhan berubah itu sangat sulit disesuaikan. Sedangkan green infrastruktur itu lebih adaptif, dapat dikembangkan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, ini merupakan refleksi setelah mempelajari topik ini. Peralihan dari infrastruktur abu-abu menuju infrastruktur hijau menggambarkan perubahan cara pandang dalam konsep perencanaan pembangunan. Dari yang semula hanya menekankan konstruksi fisik berbahan beton dengan sistem drainase konvensional menjadi pendekatan yang memanfaatkan fungsi alami lingkungan untuk menyelesaikan persoalan perkotaan secara lebih berkelanjutan. Jika infrastruktur abu-abu berfokus pada pembuangan air secepat mungkin melalui saluran beton dan struktur pengendali banjir, sebaliknya infrastruktur hijau memanfaatkan elemen
alami seperti vegetasi, tanah, dan ruang terbuka untuk menyerap, mengolah, serta mengendalikan air hujan secara alami sehingga dapat mengurangi resiko banjir dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu topik yang dibahas adalah Sustainable Development Goals. Eh, Hubungannya dengan green infrastructure adalah mendukung tujuan dari SDGs. Ada beberapa tujuan SDGs yang berkaitan dengan green infrastructure. Yang pertama ada SDG 6, Clean Water and Sanitation. Jadi jenis infrastruktur hijau seperti bioswale, porous pavement, dan wetlands buatan mampu mengembalikan fungsi alami siklus hidrologi, filtrasi meningkat, kualitas air membaik, dan limpasan dapat dikurangi secara signifikan. Dan juga ada tujuan SDGs 11, Sustainable City and Communities. Penerapan GI sangat erat dengan konsep kota berkelanjutan. Penerapan GI seperti taman retensi, green corridor, sistem drainase berwawasan lingkungan dapat meningkatkan resiliensi kota terhadap banjir, panas ekstrim, dan polusi. Ada juga SDG 13, Climate Action. GI berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim vegetasi yang menjadi bagian dari GI dapat menyerap karbon, menurunkan suhu, dan mengurangi risiko bencana. Refleksinya, pengetahuan tentang GI bahwa infrastruktur hijau itu ternyata berkontribusi terhadap tujuan SDG, misalnya penerapan bioswale, permeable pavement, dan constructed wetlands mendukung SDG 6. Ada juga penerapan ruang terbuka hijau, taman kota, green roof, dan blue-green corridor juga membantu mewujudkan SDG 11. Ada juga penyediaan ruang publik yang aman, adaptif terhadap banjir, dan nyaman untuk aktivitas sosial. Vegetasi dari sistem GI juga turut membantu SDG 13, yaitu Climate Action, dengan menyerap karbon, mereduksi suhu, dan memperkuat ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Topik yang keempat yaitu hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Di sini dibahas terkait stormwater management, yaitu perencanaan, pengendalian penyerapan, dan perawatan pembuangan air hujan dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tujuannya antara lain yaitu mengurangi volume limpasan, memperlambat aliran debit puncak, kemudian mengurangi beban sistem drainase, keempat meningkatkan kualitas air, dan lima meningkatkan ketahanan kota. Refleksi setelah mempelajari topik ini, pandangan bahwa pengelolaan air hujan hanya sebagai upaya mempercepat aliran air ke saluran beton agar banjir tidak terjadi. Namun setelah mempelajari konsep MGI, pandangan itu berubah. Flechter et al. 2015 menjelaskan bahwa infrastruktur hijau itu bekerja dengan meniru proses alami seperti infiltrasi, evapotranspirasi untuk mengurangi limpasan permukaan. Sementara Davids dan Han menunjukkan bahwa sistem bioretention bukan hanya menekankan debit puncak banjir, tetapi juga membantu memperbaiki kualitas air. Nah, dengan pengetahuan tersebut membuat saya menyadari bahwa banjir di wilayah perkotaan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas drainase, tetapi juga karena berkurangnya peran ekologis air dan vegetasi dalam lingkungan. Di sini saya memahami tugas saya juga yang bergerak di teknik sipil bukan hanya sebatas membangun infrastruktur fisik, tapi juga harus menjaga keseimbangan lingkungan. Topik yang terakhir yaitu penerapan infrastruktur hijau dalam sektor-sektor krusial. Di sini meliputi sektor kehutanan, beberapa penerapannya seperti hutan kota yang berfungsi sebagai penyerap karbon, penurun suhu, peningkatan kualitas udara. Ada juga hutan lindung yang berfungsi menjaga fungsi hidrologi melalui konversi tanah dan stabilitas aliran air secara alami. Ada juga sistem agroforestry, yaitu penggabungan tanaman kehutanan dan pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dari segi produktivitas pertanian, ada sistem agroforestry yang memadukan pohon, tanaman, pangan untuk memperkuat struktur tanah sehingga meningkatkan ketahanan perubahan iklim.
Ada juga terasering hijau yang berfungsi mengurangi erosi. Kemudian pemanenan air atau water harvesting sebagai embung dan parit resapan yang memaksimalkan penangkapan air hujan dan ketersediaan air bagi tanaman. Dan juga ada vegetasi penutup tanah yang menjaga kelembaban, meningkatkan bahan organik, dan memperbaiki struktur tanah. Refleksinya setelah mempelajari topik ini menegaskan bahwa saya sebagai mahasiswa dan seorang yang bergerak di bidang teknik sipil tidak hanya bertugas untuk membangun struktur, tapi juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan serta berkontribusi pada pembangunan yang tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga selaras dengan alam. Terkait dengan studi kasus, saya mengambil dari bersumber dari jurnal yang berjudul Vertical Greenery pada sarana dan prasarana transportasi publik untuk mendukung kota hijau. Ini disusun oleh Fitria Nur Hasanah dan Indah Ulfa Utami serta Rai March Syahadat. Latar belakangnya, perencanaan kota hanya berfokus pada struktur kekerasan. Akibatnya, beberapa permasalahan timbul, seperti meningkatnya suhu perkotaan, penurunan kualitas udara, dan hilangnya sense of landscape. Metode pelaksanaannya yaitu dengan 4 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data, analisis, dan diakhiri dengan pembuatan ilustrasi. Hasil kegiatannya ternyata sistem vertical greenery dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan, menurunkan temperatur, dan juga memperindah pandangan perkotaan. Pengaplikasian ini sebagai pereduksi polutan juga. Pengaplikasian vertical greenery juga disarankan untuk menggunakan tanaman yang beragam. Ini disebabkan karena setiap tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap dan deposisi polutan secara berbeda. Adapun kesimpulannya, vertical greenery merupakan sistem menanam tanaman pada permukaan vertikal suatu bangunan. Selain memiliki fungsi untuk dari segi estetik, ini juga berfungsi untuk menjaga lingkungan dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peningkatan nilai kualitas dari suatu lingkungan yang telah berkurang di ruang terbuka hijau. Kesimpulannya, pemahaman mengenai infrastruktur hijau mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelum mempelajari konsep ini, saya memahami infrastruktur hijau sebagai penghijauan atau penanaman ruang hijau di kota. Namun, ternyata infrastruktur hijau itu lebih luas lagi gitu, merupakan sistem terpadu yang menggabungkan aspek ekologis, teknis, dan sosial untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Adapun refleksi terhadap penerapan infrastruktur hijau dalam pembangunan perkotaan menunjukkan bahwa infrastruktur hijau dapat menjadi solusi berbagai masalah akibat pembangunan konvensional seperti banjir, meningkatnya suhu kota, dan penurunan kualitas lingkungan. Implementasinya seperti green roof, bioswale, tanaman resapan, pengelolaan air berbasis alam dapat meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Kemudian pemahaman dan kesadaran tersebut memberi pengaruh terhadap peran penulis sebagai seorang yang bergerak di bidang teknik sipil. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada struktur tapi juga lingkungan. Mendorong saya untuk mengintegrasikan prinsip infrastruktur hijau yang berkelanjutan pada perencanaan pelaksanaan proyek di masa depan. Membangkitkan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan kota yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar pustaka yang saya dapatkan dari berbagai referensi, dan mungkin sekian presentasi saya terkait dengan refleksi setelah mempelajari green infrastruktur. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.